Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker, lover dimanapun berada yang belum mempunyai jodoh, mendapatkan jodoh istri yang solehah maupun suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, malam santai ini saya pengen jalan-jalan melihat pembangunan padepokan yang sedang berjalan, dan alhamdulillah pembangunannya berjalan, dan alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah. Ya, karena memang saya yakin sesuatu hal yang baik pasti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku semuanya, sebelum nanti kita jalan-jalan melihat keadaan dan perkembangan pembangunan padepokan, saya mau mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Tentunya dengan cara menggunakan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, ya lebih baik diam. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Kalaupun ada suatu hal yang buruk, ya jangan didengarkan. Sebab yang berbicara maupun yang mendengarkan itu nanti dosanya sama dan pahalanya pun sama. Contoh, ketika kita mendengarkan orang mengaji, menderes lah kalau bahasa pesantrennya itu, menderes itu nanti pahalanya akan sama yang membaca maupun yang mendengarkan. Termasuk apabila ada orang yang berkata buruk, berbicara buruk, itu pun nanti yang mendengarkan, yang berbicara itu pun sama dosanya. Bahkan ada salah satu firman Allah yang menyampaikan bahwa ketika ada seseorang membicarakan keburukan temannya atau saudaranya, lalu dia mendengarkan, maka di saat itu seperti dihidangkan satu bangkai lalu dimakan bersama-sama. Auzubillahi min dzalik. Itu sangat menjijikkan, dan semoga kita terjauh dari sifat-sifat tersebut. Dan perlu juga diketahui untuk semua saudara-saudaraku bahwa ketika diri kita dibicarakan tentang keburukan kita oleh orang lain, tidak usah marah. Tidak ada yang perlu dimarahi, tidak ada yang perlu membuat harus marah. Karena apa? Karena ketika seseorang dibicarakan keburukannya, maka di saat itu dosa-dosanya akan diberikan kepada yang membicarakan, dan pahalanya akan diberikan kepada yang dibicarakan keburukannya tadi. Oleh sebab itu, apa yang membuat marah begitu? Yang kedua, ketika kita mungkin difitnah atau dibully bahasa kerennya, ketika kita tidak marah, maka sama seperti kita diberikan sesuatu lalu kita tidak menerimanya, maka akan kemana? Pemberian tersebut tentu akan kembali kepada yang memberikan. Oleh sebab itu tidak usah marah. Kalau marah berarti kita menerima pemberian tersebut lalu nggak akan ada hikmahnya, kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu tersebut. Inilah rahasia dari bersabar itu. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan beranggapan bahwa ketika kita diajak bicara
tentang keburukan teman kita atau saudara kita, itu merasa bangga diri, yakin bahwa ketika orang lain itu mau membicarakan keburukan temannya kepada kita, nanti keburukan kita pun juga akan dibicarakan kepada teman yang lainnya. Sebab ketika seseorang suka membicarakan keburukan temannya, itu memang di dalam hatinya ada kebusukan, ada keburukan, sehingga semuanya terlihat buruk, padahal keburukan itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, seperti ketika ada seseorang yang dimanapun tempat tercium bau kotoran, sehingga menganggap semuanya kotor, padahal kotoran itu ada di hidungnya, sehingga semuanya dicium kotor. Kan repot seperti ini. Oleh sebab itu jangan bangga gitu, ditinggalkan saja. Dan seterusnya, kita punya mata, kita gunakan untuk melihat yang baik. Kalau yang buruk ya jangan dilihat. Dan semuanya, semua anggota tubuh kita kalau diberikan nikmat oleh Allah, kita gunakan untuk di jalan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan nikmat syahid Allah. Saya ingin jalan-jalan, yuk kita lihat pembangunan Padepokan untuk santri-santri nanti, untuk saudara-saudara kita yang datang. Dan perlu untuk diingat bahwa siapapun yang derek, siapapun yang ikut di Padepokan ini, tidak ada biaya sama sekali. Semuanya, dari mulai makan, tempat tinggal, pakaian, itu diberikan gratis oleh kami. Tidak ada pungut biaya sedikit pun untuk yang nyantri maupun yang derek, semuanya kita terima insya Allah. Yang terpenting tentunya mengikuti aturan peraturan pemerintah, seperti halnya ya bos ada yang mengantarkan seperti di pondok itu. Yang kedua tentunya harus membawa surat identitas begitu. Dan yang ketiga tentunya harus ada surat COVID, surat sudah tes COVID itu, surat suntik itu. Yuk kita jalan-jalan dulu, kita lihat-lihat bangunan Padepokan sudah sampai pada tahap apa. Nah itu Pak tukangnya juga belum tidur. Itu yang bekerja di yang membangun pondok itu, beliau belum pada tidur. Assalamualaikum. Dereng tilem tah. Wah lagi nyantai Pak tukangnya. Ini kita tanya dulu sebentar, ngobrol-ngobrol sama para pekerja. Ini ada kepala tukangnya juga ini, alhamdulillah. Belum tidur kepala tukangnya. Belum tidur lagi apa? Bikin kopi di sana banyak tah? Siap. Sama tirakatan Gus. Alhamdulillah. Nggih, sehat nggih. Barakallah. Wong betah melek iki mesti enek kelebihane. Amin, 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 amin. Rega wong iki kalah mung karo ngantuk. Wis ngantuk ora iso apa-apa isan. Nggih. Saya mau tanya pada tangkret kula niku. Ini pembangunannya sudah sampai tahap napa niki nggih? Untuk yang minimarket. Oh, ini ada minimarket yang ini ya? Iya, ini minimarket. Yang pembangunan minimarket ini Tahap dari pemasangan atap, Gus. oh siap. Kira-kira selesainya? Dalam waktu 3 hari pemasangan atap sudah selesai. 3 hari sudah selesai ya? Sudah selesai. Berarti setelah itu lanjut ke Lanjut plafon. oh plafon. dalam. Siap. Plafon dalam tadi udah tukangnya udah ke sini. Sekitar 5 hari selesai. Finishing, udah finishing. Untuk 1 minggu lagi udah siap dipakai ya? Insya Allah. Insya Allah. Tinggal mungkin anunya, pintu-pintunya. Sekalian pintunya itu nanti. 7 hari sudah sekalian pintunya ya? Iya. Cepat banget ya pembangunan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus setelah selesai untuk supermarketnya ini yang kedua? Yang kedua kita sekelompok mau meneruskan pagar alasnya. Oh, pagar alasnya Iya. itu, temboknya itu ya? Temboknya. Ini yang kerja total semuanya berapa Pak? Yang Kalau di grup sini yang minimarket itu 15 orang. terus? Kalau yang belakang masih sekitar 18. 18 ya, 20 sama berapa tadi? 20 sama 15. 35 ya? Ya, Sekitar 35 orangan ya? Iya, Gus. Iya, terus nanti setelah inti mungkin kamar mandi ya? Iya, Kamar mandi, ini musola ya? mulai proses
pengukuran kamar mandi, nanti sama begonya itu nanti gali untuk kolam juga ya, untuk petirtan juga gitu. Iya. Untuk pemandiannya guys. Insya Allah nanti untuk petirtan sendiri kita ambilkan dari 7 mata air gitu nanti yang khusus gitu. Untuk sana Insya Allah nanti untuk kungkum. Oh iya. Karena dulu saya di pondok kalau ngurusin orang gila itu yang pertama ya buat kungkumnya itu yang paling penting. Iya. Sebenarnya bukan cuma gila karena gangguan jiwa, gila harta, gila wanita. Itu yang repot ya. Repot itu. Nggih, kula tak apa-apa mampir riyen nggih. Moga-moga Gus. Nggih, moga. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, tadi sudah disampaikan sama kepala tukangnya yang kerja sekitar 35 orang, dan sekarang kita lihat tempat supermarketnya gitu, tempat supermarketnya ini nanti untuk kebutuhan Indomaret lah, kebutuhan santri maupun kebutuhan tamu-tamu kita yang datang nanti. Nah ini sana aja enggak apa-apa tuh. Nah di sini nih ini nanti untuk supermarket, alhamdulillah ini sudah hampir jadi, sudah hampir finishing. Ya ini nanti untuk supermarket. Terus nanti di sebelah sini ada patirtan, yaitu untuk mandi, untuk biasanya untuk memandikan pasien gitu. Terus juga nanti ada kamar mandi. Terus ada di sini musola untuk istirahat sopir-sopir atau pengantar, karena di sana memang belum ada gitu, kasihan jadinya harus tidur di mobil sedangkan panas kan begitu. Ya, semoga saja nanti kita bisa memuliakan tamu lah. Terus nanti di sana ada pendopo, dan sekarang sedang dibangun untuk padepokannya sebelah sana. Oke, alhamdulillah semua berkat doa panjenengan semuanya sudah berjalan sampai di sini. Nah, ini nanti untuk supermarket. Ini lahan ini kita bangun di atas tanah sekitar berapa ya? Di sini 200 seru, di situ ada 200 seru, 150, terus di sana ada 200 seru. Nah, situlah nambah-nambah begitu, alhamdulillah. Dan ini nanti pun rumah saya ini nanti juga akan saya gunakan untuk padepokan. Yang rumah sebelah sini nanti untuk santri, dan rumah yang sebelah sana itu nanti untuk pengurus begitu insya Allah, yang sebelah sana nanti alhamdulillah. Dan saya nanti akan membuat rumah saya sendiri di sana insya Allah. Jadi rumah ini nanti untuk santri insya Allah. Oke, mohon doanya lah untuk semua saudara-saudaraku. Ini truk-truk saya untuk usaha barang bekas ini. Itu ada mobil ya untuk kebutuhan belanja lah gitu. Ini untuk dagang gitu. Alhamdulillah kita juga punya usaha sendiri walaupun kecil-kecilan begitu. Alhamdulillah pembangunan juga kita gunakan dananya, alhamdulillah dapat dari usaha kita ini, alhamdulillah. Karena memang yang disampaikan oleh abah saya kepada saya dulu bahwa ketika keluar dari pondok, ketika sudah terjun ke masyarakat, yang pertama yang harus dilakukan ialah santri itu harus punya pekerjaan, entah nanti mau jadi guru ngaji, jadi kiai maupun jadi kuli, mau jadi apapun itu, yang penting harus punya pekerjaan. Itu yang harus pertama. Yang kedua, segera menikah gitu. Karena apa? Karena ketika diri kita sudah keluar dari pondok lalu terjun ke masyarakat, kalau kita sudah punya penghasilan sendiri, kita sudah punya pekerjaan sendiri, maka kita tidak akan mengharapkan pemberian dari apa yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar mendapatkan
rezeki itu dari apa yang kita kerjakan, bukan hanya yang kita lakukan itu tadi. Yang kedua ya harus punya istri secepatnya kalau bisa, karena memang ketika keluar dari pondok lalu terjun ke masyarakat akan banyak cobaan dan juga godaan itu. Makanya harus segera menikah begitu. Alhamdulillah kita punya pekerjaan walaupun kecil-kecilan, jadi ada penghasilan lah, termasuk untuk pembangunan juga ada. Dan ini memang nanti kita sediakan untuk kebutuhan tamu-tamu kita yang datang di sini. Nanti ada kebutuhan yang memang bisa nanti didapatkan di tempat ini, itu insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Ini alhamdulillah bangunannya sudah berjalan dan sangat cepat sekali menurut saya. Nah, di sini nanti ini ada kolamnya, nanti ada patirtanya di sini. Ada patirtanya, mandi, karena saat ini memang belum ada. Nanti insya Allah kita ambilkan dari 7 mata air, jadi 7 sumur. Nanti kita gunakan di sini untuk memandikan pasien-pasien untuk mandi di sini. Nanti juga di sana ada kamar mandinya. Insya Allah nanti di sana juga kita buat, ya insya Allah nanti kita buat pondok gitu. Ini banyak material-material yang juga mendapatkan ini, kalau tidak salah dari daerah Jawa Tengah, ini tidak salah. Batu-batu ini sumbangan dari saudara kita, termasuk pasir ini juga sumbangan dari saudara kita. Banyak dari saudara-saudara kita ini dari Kapolres Tulungagung, ini pasir ini. Terus semen itu juga dari saudara kita dari Kediri kemarin kalau nggak salah. Nah, itulah pembangunan kita yang sedang berjalan. Itu pembangunan pondok kita. Allahu Akbar, Kang. Tuh di sana tuh Allahu Akbar. Tuh ada orang kaku kayak berdiri tuh. Itu kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Itu kan? Masya Allah, tuh lihat tuh. Tuh, kelihatan kan? Tuh, lihat tuh. Tuh. Ada orang berdiri. Masya Allah, ada orang berdiri tuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Gih, saudara-saudaraku lihat noh. Ada orang nggak tahu. Lihat ada orang berdiri. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ada orang berdiri. Diam, mau ngapain beliau ini? Megang besi, megang material pembangunan sambil gini aja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allahu Akbar. Lihat ya, Masya Allah. Kaku nih loh, Kang. Kaku nih loh. Ini loh kaku nih loh, gak gerak sama sekali. Tuh lihat tuh, kaku tuh loh, kaku diri. Ini mungkin ya orang ini berniat buruk sehingga oleh Allah badannya dikakukan, nggak bisa bergerak sama sekali, tuh gini aja. Dan ini kalau seumpamanya tadi oleh Allah saya tidak digerakkan, kita nggak digerakkan ke sini, mungkin sampai besok gini aja mungkin. Kayak kemarin itu, Kira apa tadi? Lah iya, Masya Allah, kaku gini aja ini, ya gini aja. Itu kenapa? Nggak tahu ya Kang, mungkin oleh Allah kalau beliau ini berniat buruk, mungkin badannya dikakukan oleh Allah sehingga nggak bisa bergerak gitu. Ada amalan-amalan khusus memang yang biasa kita amalkan itu
kita mohon kepada Allah. Siapa yang berniat zalim ya badannya dikakukan seperti ini gitu. Coba kita bantu, kita mintakan kepada Allah untuk dilepaskan kekakuannya ini di dalam dirinya ini. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa syari syarifi saras masyhadu wa ala alihi wasallam. Syarallah ta'ala sifatullah wujud afalullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya latif qulubina. Kang, Ampun, ampun. kok ampun-ampun? Ngapun jenengan niku ampun-ampun? Sampean niku dek sini tuh ngapain sampean itu? Dek sini ngapain sampean itu? Kula berarti Ngomong sing jujur, coba plekak-pleku. Lek sampean ngomong jujur, sampean niku tak maafno. Tapi lek sampean ndak jujur, iku malah kedawa-dawa. Masalah iki engko. Masalah ini nanti bisa panjang. Coba tangan sampean dilepaskan. Allah. Sampean jujur. Jujur sama saya. Sampean itu ngapain di tempat pembangunan saya, terus megang ini kayak mau ngambil gitu. Terus kok jadi kaku di sini itu. Sampean jujur sama saya. Sama kalau jujur nanti malah saya seneng. Saya maafkan. Tapi kalau nggak jujur, nanti masalah ini bisa panjang. Sama di sini tuh ngapain? Kula nyuwun ngapunten nggih. Iki wae kula badhe ndet besi niki. Oh, jadi sampean mau ngambil besi ini. Nggih. Buat apa? Kita isen weteng sak keluarga, Gus. Buat isen weteng sak keluarga. Maksudnya buat makan. Nggih. Buat makan siapa? Kula kali bojo kula kali putra kula. Lu sampean itu loh ya, punya anak, punya istri. Masa iya tega oh, anak istri sampean kasih makan dari mencuri. Sampean masukkan bara api neraka ke dalam perut anak istrinya panjenengan. Kula kepeksa, Gus. Ngeten iki wau. Bisa kepaksa gimana? Kula nglamar kerja wonten pundi-pundi mboten ketampa. Sama sudah ngelamar kemana-mana, ngelamar kerja nggak diterima. Nggih. Ya kan bisa usaha yang lain, jadi kuli atau sampean dagang kan bisa. Dagang itu kan malah bagus. Niku damel buncine awal mboten wonten. Ya, dagang itu kan kalau semuanya belum ada modal kan bisa pakai tenaga kita. Jadi kuli gitu. Atau cari rongso atau apalah kan bisa toh. Yang penting kan ikhtiarnya, usahanya gitu loh. Sampean apa nggak kasihan keluarganya sampean, anak istri sampean dikasih makanan curian kayak gini? Dan nggih sing asli nggih mesane, Gus. Cuma nggih pripun malih pun notok niki wau. Udah notok. Nggih. Ya sampean kalau memang butuh pekerjaan kan ya bisa toh kerja di tempat saya. Itu ya sampean ngomong sama saya, banyak oh, pekerjaan kok. Sampean kalau mau ikhtiar itu pasti ada jalan gitu loh. Kalau sampean mau ikhtiar insya Allah pasti ada jalan gitu loh. Terus ini tadi nyuri ini mau buat beli apa? Kita mak mbendinten ngoten niku. Masa buat makan setiap hari cari nyuri? Itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kula niku gadah penggawean. Sampai dapat punya pekerjaan. Yes, sampai besok kerja ke sini ya enggak apa-apa loh. Kalau mau kerja ke sini. Kok izin, Gus. Dadi mriki nyuwun pendamelan. Malu. Nggak lebih malu kalau mencuri. Ya insya Allah lah, sampean lebih baik malu itu sama Allah, jangan malu sama makhluk gitu loh. Besok ke sini kalau mau cari kerjaan atau mau dagang. Kalau dagang mau dagang apa? Nggih dagang napa ngoten teng pinggir dalan rencanane. Kenapa? Coba sekolah pengen ngertos, sampean pengen dadolan apa? Jualan apa? Nggih jajanan
bocah-bocah ngoten mawon. Mau jajanan bocah-bocah Nggih. dijual Nggih, teng sekolahan. teng sekolahan. Oh, sampean sebelumnya ya pernah jualan seperti itu? Nggih nate riyen. Pernah dulu. Terus kenapa nggak lanjut? Nggih riyen niku telase damel main ngoten niku. Walah, kuwi kesalahan sampean dhewe. Tapi ya ora bisa kembang, nggak ada ceritanya orang main itu jadi kaya. Melarat tuh iya. Nggak ada ceritanya orang main judi jadi kaya itu. Sekarang wis nggak usah main judi-judi lagi. Nggih. Anak istri sampean kasihan. Sampean anaknya berapa? Kalih 2. Umur berapa? tunggali kelas tunggal SMP tunggali tasik umur kalih tahun. Umur 2 tahun. Nggih. Masih umur 2 tahun. Nggih. Yang terakhir itu. Yang pertama SMP. Yang 2 tahun itu sudah bisa makan ASI atau masih minum susu? Nggih. Maem tapi susune nggih pancet mawon sakniki. No, susu ibu apa susu beli? Tumbas. Loh, malah tambah meneh wi bebane wi. Wis sekarang nanti tak paringi modal. Tapi jangan buat judi. Terus jangan mencuri lagi nggih. Nggih. Niki kula saestu pengen jenengan niku tata uripe sampean supados mboten sengsara. Sampean nglakoni elek, yakin sampean nglakoni elek model piye wi ngrusak sampean dhewe. Mergo apa sing dilarang Gusti Allah sejatine kabeh ya elek kanggo awake dhewe ngono lho. Makane aja dilakoni. Nggih. Nggih. Janji jenengan pun mboten usah maling-malih. Nggih. Mboten. Lebih baik sampean niku isin karo Gusti Allah timbang isin karo wong. Nek kerjaan rene. Kerjaan akeh. Nggo modal. Nggo modal. Saestu lho niki. Nggih, tinggo modal tenanan. Yang penting aja maling. Ya. Nggih. Monggo ditampi. Niki Pun mboten saestu. napa. Nggih, kula saestu niki maringi. Lek sampean tak gelem tak sainah lho malan kok. Yang penting janji aja maling neh ya. Nggih. Monggo. Tampi tinggi modal. Sing apik. Aja maling maneh. Wis, mulai. Astagfirullahaladzim. Masih untung kah kita tadi ke sini. Kalau kita tadi tidak ke sini, ayo sampai pagi ngadeg kayak kaku di sini. Nanti dikeroyok. Kita kuya gitu digebukin. Tapi kita kan nggak tahu orang sampai mencuri itu karena apa gitu. Ada yang mencuri karena memang kelaparan begitu. Ini tadi benar-benar orang kesusahan sampai nekat mencuri. Kasihan loh, kalau sampai kaku sampai pagi terus konangan sama pekerja malah digebuki ya. Insyaallah nanti apa yang namanya ini bego bukan bego loh ya. Saya dulu kalau ngomong bego nanti gali di situ insyaallah, tinggali untuk apa namanya toilet, untuk patetannya, untuk mandinya gitu. Ini alhamdulillah untuk fondasinya, untuk lantai apa namanya dasarnya ini sudah selesai, dan sekarang untuk lantai 2-nya nanti insyaallah sampai lantai 3 insyaallah.
dan diperkirakan biayanya sekitar 15 M ini. Ini di sini untuk kamar mandinya. Ini lantai dasarnya sudah, alhamdulillah. Sini nanti untuk cornya ke sana. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, panjenengan kalau mau datang aja lah ke Padepokan itu. Kalau dengar di Padepokan katanya harus bayar, itu bohong. Di Padepokan itu dimulai dari pendaftaran, terus sampai nanti ruqyah, terus konsultasi, sampai dengan nanti terapi, dan nanti pulangnya dibawakan media, daun bidara, panduan, terus garam, itu semuanya gratis. Jadi tidak ada sama sekali biaya. Jadi yang nggak bawa uang pun juga nggak masalah. Saya sudah ngomong berkali-kali. Alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan sendiri. Gitu. Terus untuk yang mau nyantri maupun untuk ngabdi atau silaturahmi lah, ya monggo-monggo mawon silahkan datang. Nggak sama sekali nggak ada biaya. Malah insya Allah mulai dari baju, sarung kita kasih. Nggak ada, sama sekali nggak ada biaya. Biaya makan tidak ada, biaya tempat tinggal tidak ada, semuanya gratis, free. Bahkan insya Allah pulang pun biasanya juga kita kasih ongkos biasanya gitu. Yes. Ya insya Allah kalau ada rezeki lebih itu 1 minggu atau sebulan sekali ya insya Allah kita kasih. Enggak itulah, enggak apa namanya, kita itu enggak harus uang, insya Allah saya punya pekerjaan sendiri kok, saya sudah punya penghasilan sendiri gitu loh. Tuh ada motor, oh tuh siapa lagi tuh, ada yang datang itu, tak tahu siapa itu, nanti kita ke sana. Jadi yang mau Dek Pondok ya silahkan, yang datang ke sini silahkan itu. Monggo-monggo mawon, kita ini di sini yang penting sambung silaturahmi. Ya tentunya yang mau di sini ya harus mau sholat malam, ya kan? Kita kasih makan, kita urus di sini kan supaya apa? Supaya mau sholat malam, berzikir, supaya ketika makan dan makanannya itu kan banyak yang dari pondok itu, nanti pun juga insya Allah barokahnya mengalir untuk siapapun yang memberikan makanan kan gitu, termasuk dari saya sendiri gitu, mengalir ke saya gitu. Kalau Dek Pondok tidak mau sholat malam, tidak mau zikir, tidak mau bantu-bantu, ya suruh pulang. Kata apa Dek Pondok? Gitu. Ya ini insya Allah 2 hari lagi sudah selesai pemasangan ini, nanti tinggal pengecoran lagi insya Allah. Ya, intinya hidup itu nikmati, disyukuri. Nanti terasa nikmat ya. Penting aja nesuan ya, so. Aja nesuan, aja ngamuan ya. Harus punya pengendalian yang diri, jangan mudah dikendalikan amarah. Ya. Enak hidup itu. Kalau gak gampang marah, gak gampang bingung, gak gampang was-was, gak gampang sedih, gak gampang sakit. Karena memang jalan masuknya penyakit itu ya dari marah, dari sedih, dari was-was itu. Malah kesane Gusti disyukuri mawon gitu. Nggih. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini. Yang terpenting kita semuanya bisa sambung silaturahmi seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Dan kita semuanya ini, semuanya hamba, tidak ada bedanya. Hanya berdoa kepada Allah. Tidak akan bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menentukan apapun. Kita semuanya hanya berdoa. Ya kalau sembuh itu semua atas kemurahan Allah, atas izin Allah. Kalau belum sembuh ya terus berdoa. Gitu. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas,
saking welase Gusti Allah. Dan jangan lupa untuk semua saudaraku, hidup kita ini mau mudah, selamat atau tidak tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua kita baik, maka hidup kita akan baik. Perbaiki hidup kita mulai dari dengan cara sholat, mengamalkan sholawat dan berbakti kepada pasti hidup kita selamat. Oleh sebab itu selalu berpegang kepada tali Allah, terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, terus berbakti kepada orang tua walaupun kita dulu menjadi orang baik, terus belajar dan terus melakukan kebaikan. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.